Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fatmasari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Blitar. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Imam Hanafi, pengajar praktek saya Ibu Titik Kristina. Tugas 1.3.A.8 Koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Di modul ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, di mana modul 1.1 membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan di modul 1.3 visi guru penggerak. Koneksi visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik supaya mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika dalam menyusun visi pendidikan, guru penggerak harus fokus kepada peserta didik supaya peserta didik mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Koneksi visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan koneksi materi, apabila seorang guru penggerak sudah mempunyai nilai dan mampu mengimplementasikan peran guru penggerak, maka akan terwujud visi yang sudah terencana. Dengan landasan utamanya adalah nilai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebuah visi yang sudah dibuat akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana dengan baik. Dalam mewujudkan visi, perlu pendekatan inquiry apresiatif atau IA sebagai sebuah strategi dengan melakukan tahapan bagja. Paradigma inquiry apresiatif IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi dalam pendidikan. Inquiry apresiatif IA sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja. 5 tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik cakap, literat, dan kolaboratif sesuai profil pelajar Pancasila. Prakasa perubahan diri berupaya menumbuhkan semangat dan motivasi peserta didik melalui pembiasaan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di SMAN 1 Blitar. Bagja berdasarkan prakasa perubahan diri. Buat pertanyaan utama. Di sini saya mempunyai pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, mencari informasi dari berbagai sumber mengenai pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan. Yang kedua, membuat kuesioner mengenai pembelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya, saya berikan kepada peserta didik saya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat, guru lain, dan MGMP mengenai pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan saya yang pertama, tindakan apa yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan?
Yang kedua, situasi apa yang mendukung pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, mencari sekolah atau pakar pendidikan yang sudah berhasil memberikan pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber mengenai pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan yang disukai oleh peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaan saya, yang pertama, model pembelajaran atau materi bahasa Jawa apa yang diminati siswa? Yang kedua, apa saja tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan? Yang ketiga, bagaimana cara melihat minat siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, mencatat materi bahasa Jawa apa saja yang disukai peserta didik. Yang kedua, merancang tahapan-tahapan proses pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan. Yang ketiga, dengan melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Jabarkan rencana. Pertanyaan saya, yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara mengukur kemampuan proses tersebut? Yang ketiga, usaha apa yang dapat meningkatkan pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan? Yang keempat, bagaimana caranya supaya peserta didik selalu memiliki minat pembelajaran bahasa Jawa? Tindakan atau pendidikan yang saya lakukan, yang pertama, membuat daftar capaian target yang akan dilakukan. Yang kedua, mencatat setiap kemajuan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mengaplikasikannya sesuai minat bakat mereka. Yang keempat, mengkondisikan pembelajaran bahasa Jawa agar tetap nyaman bagi peserta didik. Akronim BAGJA yang terakhir adalah aktor eksekusi. Pertanyaan saya yang pertama, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan? Kedua, kapan rencana pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan dilakukan? Ketiga, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau? Yang keempat, apa rencana tindak lanjutnya? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, pertama, semua warga sekolah. Kedua, membuat rencana dari target yang akan dicapai. Yang ketiga, kepala sekolah, rekan sejawat. Dan yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun MGMP. Sekian pemaparan saya mengenai tugas 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Saya mempunyai kata mutiara. Guru sejati adalah guru yang bisa membuat muridnya percaya akan kemampuannya sendiri dan bangga melihat perkembangan muridnya sekecil apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.